Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Di TOEFL IBT Online Series kita hari ini, kita akan belajar tentang reading, passage level, yaitu tentang completing schematic table and selecting summary information. Saya akan berikan strategi, contoh soal, dan juga supporting activity yang bisa kalian pakai untuk mengerjakan dan mengajar kelas TOEFL IBT kalian. Seperti apa videonya? Stick around! Ini adalah TOEFL IBT syllabusnya. Kita udah masuki pertemuan kedua. Di pertemuan yang pertama, kemarin kita bahas tentang sentence level, yaitu simplify meaning dan insert sentence. Dan yang hari ini kita akan bahas yaitu passage level, yaitu select summary information dan complete schematic table. Bedanya apa antara sentence level dan passage level itu seperti ini. Jadi kalau simplify meaning, insert sentence, atau vocabulary questions atau reference questions, itu kita nggak usah baca seluruh passage-nya. Jadi baca satu atau dua kalimat yang ada lokasi lokasi si pertanyaannya atau lokasi si vocabulary-nya atau reference-nya, itu cukup. Jadi baca satu atau dua kalimat aja udah cukup. Tapi untuk yang tipe passage level, select summary information dan complete schematic table ini, untuk menjawab kita harus membaca seluruh passage-nya. Agak kesel ya, tapi emang karena untuk passage level questions ini, poinnya nggak cuma satu. Kalau ada yang kemarin kita bahas tuh ya, satu pertanyaan satu poin ya. Kalau untuk passage level, ini bisa sampai 3 atau 4 poin. Gitu ya. Jadi emang agak penting karena kita harus membaca seluruh passage-nya. Saya akan memberikan beberapa strategi dan juga contoh soal di TOEFL-nya. Untuk selecting summary information, saya berikan dulu contoh soalnya seperti ini. Jadi ini agak unik soalnya kalau di PBT atau di CBT itu nggak ada ya tipe yang seperti ini. Tipenya adalah seperti ini. Pertanyaannya keluar seperti ini, selalu ada directions-nya, dan nanti ada pertanyaannya di sini. Dan ada pilihannya di sini. Kalau biasa kan pilihan A, B, C, D ya. Kalau ini pilihannya nggak ada A, B, C, D-nya, tapi kita bisa drag si kalimat-kalimat ini tuh ke choices-nya ini, gitu ya. Jadi ingat, ada pertanyaan, kita harus baca pertanyaannya, direction-nya itu sama. Jadi kalau direction nggak usah dibaca sebenarnya. Kalau sebelum tes kalian udah tahu cara ngerjain ini, nggak usah dibaca. Tapi harus baca pertanyaannya dan nanti bakal drag si jawaban-jawaban ini ya. Bisa dilihat bahwa kita cuma butuh 3, tapi answer choices-nya ada berapa nih? Ada 6. Jadi bakal ada 3 yang dipakai, ada 3 yang nggak dipakai. Strategi menjawabnya seperti apa? Yaitu seperti ini. Selecting summary information strategi itu seperti ini. Pertama, where to find, kita bisa temukan jawabannya itu throughout the passage. Makanya disebutnya passage level, nggak sentence level. Yang kedua, read the topic in the chart. Jadi pertanyaannya dibaca, topiknya apa? Locate this topic in the passage. Jadi mulai dari mana? Baca dari situ ke bawah. Ya. Yang ketiga adalah options can be true, false, or not discussed. Jadi pertanyaannya kan tadi ada 3, choices-nya ada 6 ya. Yang salah ada kemungkinannya salah atau not discussed. Jadi kalau salah tuh misalnya A tapi jawabannya B gitu ya. B kita tahu salah karena kita tahu A-nya. Atau justru not discussed. Jadi kita nggak tahu apakah ini benar apa salah. Tapi kalau yang kita pilih tentunya adalah yang true ya. Eliminate false and not discussed options. Dan choose true options that is related to the topic in a major way. Ini juga penting karena kalau topiknya benar tapi cuma sedikit benar ya. Jadi kalau answernya benar tapi cuma sebagian yang benar, itu juga salah artinya. Dan answers may be in any order. Jadi nggak usah khawatir bahwa nggak usah yang pilihan pertama benar harus ditaruh di pertama, nggak usah, nggak apa-apa karena answers may be in any order. Dan yang terakhir adalah partial credit is possible. Jadinya yang tadi saya bilang ya, nggak cuma satu soal satu poin, tapi kalau untuk selecting summary information strategi itu, selecting summary information question itu bisa 2 poin. 2 poin ini kalau 3 correct answers, 1 poin kalau 2 correct answers. Dan kalau kalian cuma jawab 1 atau no correct answers, itu 0 points. Oke, kita lihat ke TOEFL example questions ya. Ini adalah pertanyaannya. Nanti saya akan berikan pertanyaannya. Ini adalah passage-nya, sorry. Dan saya akan memberikan pertanyaan nanti. Oke, dan ini adalah pertanyaannya. Oke, kita lihat ya. Si pertanyaannya, this passage discusses Ben and Jerry unconventional company. Ben and Jerry's unconventional company. Kita lihat dari pilihan ini yang mana yang benar ya. Oke, kita baca. Oke, ini introduction-nya ya. Oke, nah mulai dari sini nih. They were rather unconventional from the start. Jadi mulai dari sini baca ke bawah ya. Oke, unconventional from the start. Kalau dibaca, oke, yang pertama
Unconventional karena not choosing to begin their careers by attending one of the elite business schools. Itu yang pertama ya, unconventional ya. Yang kedua, ini this startup was rather unconventional. Ke belakang ya, jadinya they had little financial backing, itu unconventional yang kedua. Dan mereka committed in creating the best ice cream possible. Yang ini ya, measured on every they had a strong belief that business should give back to the community. Nah ini ya, they donated 7.5%. Dan mereka juga mereka also like the emphasis on executive salary and benefits. Jadinya mereka 5-to-1 policy. Ini adalah kenapa mereka unconventional ya. Kita lihat satu-satu optionnya. They each had a personal commitment to social causes. Yang ini benar apa salah? Kayak benar ya. Tapi kita lihat tadi bahwa mereka berdua dan company-nya bukan personal commitment ya. Jadi nggak dibahas nih. Apakah mereka personally committed to social causes? Nggak tahu. Nggak dibahas. Jadi ini salah. Yang kedua adalah they begin their business with little background and investment. Ini benar ya. Karena yang unconventional poin yang pertama adalah bahwa mereka nggak punya educational background. Jadi yang ini benar. They believe strongly in producing a very high quality product. Ini benar ya? Ini benar nggak? Tadi benar ya bahwa mereka ingin produce a very high quality product. Tapi apakah ini unconventional? Ini enggak. Jadi ini secara kalau berdiri sendiri ini benar. Tapi ini jadi salah karena nggak ada hubungannya sama si unconventionalism-nya si Ben and Jerry ya. Jadinya ya ini juga salah. Ngejebak ya yang tiga ya. Yang keempat, they had a salary structure that limits the salary of high-level executive. Benar? Benar, tadi di yang hampir-hampir terakhir ya. They set aside a noteworthy portion. Yang ini benar? Yang ini yang antara 5 dan 6 yang mana yang benar? Yang 5 ya, karena nomor 6 nggak discuss sama sekali. Kita tahu bahwa mereka little investment, little money to open the business, tapi nggak diceritain bahwa mereka borrowed several $1,000 from their friends. Jadi 3 yang benar ini yaitu 2, 4, dan 5. Jadi seperti itu untuk TOEFL example questions yang selecting summary information chart. Yang kedua adalah untuk schematic table. Yang kedua untuk passage level adalah completing schematic table. Seperti biasa ada direction-nya. Dan kalau untuk yang tipe yang kayak gini ada seperti ini ya tipenya. Dan nanti kalian seperti biasa harus drag si sentence-nya ini ke poinnya. Seperti biasa juga pilihan ada 5. Pasti soalnya ada 5, pilihannya pasti lebih dari 5 tentunya ya. Sekarang kita bahas strateginya. Yang pertama adalah seperti biasa where to find jawabannya throughout the passage ya. Dan seperti biasa juga read the information in the chart and locate this in the passage. Jadi kalau kayak tadi ada 2 hal, baca 2 hal ini dan locate 2 hal ini di passage-nya. Cukup gampang karena sebenarnya ini agak lebih keywords-nya jadi udah lebih jelas dibanding yang pertama yang completing summary table. Yang ini agak lebih jelas si keywords-nya yang mana dan locate these keywords in the passage. Seperti biasa juga options can be true, false, or not discussed. Eliminate false and not discuss options. Dan true options harus dipilih dan taruhlah si true options ini in the correct category in the schematic table. Seperti biasa juga answers may be in any order dan partial credits-nya possible. Ini agak sedikit complicated jadi saya bagi ke slide berikutnya ya. Mungkin ada questions with 5 correct answers, mungkin ada juga questions with 7 correct answers. Kalau 5 correct answers nilai paling tingginya adalah 3 points. Untuk 7 correct answers 4 points paling tingginya ya. Bisa dibaca kalau 3 points ini yang paling banyak yaitu 5 correct answers. Kalau kalian cuma menjawab 4 nggak apa-apa, masih dapat partial points yaitu 2 points. 1 point for 3 correct answers, 0 points for 2, 1, and 0 correct answers. Kalau ada 7 artinya 4 points kalau 7 benar, 3 poin kalau cuma 6, 2 poin kalau 5, 1 poin kalau 4, dan 0 poin kalau 3, 2, or 1, or 0 correct answers. Kita lihat ke TOEFL example questionnya ya.
ini adalah pertanyaannya, saya pilih yang agak sedikit pendek biar kita bahasnya bisa lebih dalam ya. Tapi biasanya kalau di TOEFL agak lebih panjang dibanding ini karena cuma ada 3 reading passages di TOEFL Reading IBT. Ini cukup pendek, nanti kita bahas dalam, boleh di-pause sekarang. Dan ini adalah pertanyaannya. Oke, sekarang ada 3 hal yang mesti kita cari. Ridge Dunes, Star-shaped Dunes, dan Crescent Dunes. Kita lihat satu-satu ya. Ridge Dunes, ini saya ambil sedikit dari si passage-nya biar kita bisa bahas lebih dalam ya. Ridge Dunes, ini adalah, pertama, large amount of sand. Kedua, interiors of deserts. Ketiga, blow in one direction. One direction. Kita lihat 3 karakteristik ini di answer choices-nya ya. Various directions sudah pasti salah ya. One direction, small amounts of sand, salah karena large amount of sand. Various direction juga salah. One direction, blow over large volume. Ini benar ya. Satu. Circulars, ini circulars nggak? Oh nggak, parallel ridges ya. In the middle of the desert. Yang mana yang benar? Ini juga ya, karena in the middle of desert itu interiors of desert. Ini untuk Ridge Dunes. Yang kedua, ini adalah untuk star shapes ya. Star shapes, different directions, massive amount of sand, desert interiors. Jadi different direction dan interior dan massive amounts ya. Over small amounts enggak ya, karena massive amounts. Yang berikutnya one direction juga salah karena different directions. Various directions, kalau ini benar nggak? Benar ya, different directions ya. Jadi yang ini pertama ya. Yang ketiga circular dunes enggak ya, karena star shapes ya. Not found in the middle of the desert, salah juga karena ini justru di middle of the desert ya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah untuk yang ini mana? Crescent Dunes. Crescent Dunes less sand, one direction, terus edges of deserts, nggak di tengah-tengah tapi edges of deserts ya. Kita lihat sekarang. Various directions, blow over small amounts of sand. Ini benar? Nggak ya, yang benar yang kedua ya. Forms when winds from one direction. Mana tadi? One direction, karena tadi various direction salah ya. One direction, small amount of sand, bener, less sand. Jadi Crescent Dunes. Yang terakhir juga bener ya, karena not found in the middle of desert, bener karena di edges of desert. Jadi yang terakhir juga benar. Jadi yang Ridge Dunes ada 2, Crescent ada 1, Crescent ada 2, Star Shape ada 1 ya. Dengan jawaban ini tadi kita tulis seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari schematic table untuk TOEFL IBT. Untuk supporting activity hari ini agak sedikit unik karena kan kita sedang bahas reading ya, tapi saya pengen berikan supporting activity short movie karena saya ingin menceritakan sedikit tentang si multimodality ya. Jadi bahwa kalau kita reading, teksnya written ya, kita juga bisa berikan teks dengan bentuk yang lain, yaitu dengan bentuk movie, agar muridnya agak sedikit ada variasinya, tapi tetap sama bahwa mereka akan belajar tentang main ideas, mereka akan belajar tentang details juga. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah tools yang kita pakai adalah Google Slides buat nanti murid-muridnya nulis summary-nya dan detailsnya, dan students memakai their browser atau nanti kita share si videonya. Yang kedua adalah sharing option-nya, students can edit and share the video. Kalau students can edit, ini untuk si Google Slides-nya, dan kita harus share the video kalau kita nggak mau students-nya pakai browser mereka. Jadi kalau misalnya kita mau download, misalnya kita download dulu videonya, terus nanti murid-muridnya murid-muridnya nonton dari si slides yang kita berikan, itu kita harus share the video to students. Jangan lupa ya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau terlalu ribet gitu ya, kita nyuruh students aja use their browser to watch the movies. Ini pakai YouTube kok ya. Yang berikutnya adalah students watch a short movie dan write the summary and supporting details. Summary-nya nanti kita berikan ini ke muridnya ke editing mode ya. Summary-nya seperti apa?
supporting detail seperti apa. Boleh ditambahin moral of story seperti biar mereka bisa discuss tentang si short movie-nya. Saya nggak bisa nunjukin short movie-nya karena copyright reasons ya, tapi saya bisa berikan beberapa contoh short movie yang bisa dipakai di kelas. Short movie ininya semuanya kebetulan animation. Ada berapa tuh yang bagus banget dan menang Oscar untuk short animated movie. Ada yang sekitar 3 menit, 4 menit, ada sekitar 8 menit. Tapi ini semua short movie ideas ini bagus karena nggak butuh kata-kata, tapi mereka bisa nonton dan mereka bisa baca, mereka bisa understand the summary and the supporting details-nya. Jadi belajar tentang summary dan supporting details nggak dari teks, tapi dari short movie cukup seru juga buat murid-murid untuk menjadi alternatif ngajar TOEFL IBT tentang passage level, selecting summary information, dan completing schematic table. Seperti itu untuk supporting activity yang kita pakai untuk hari ini. Oke guys, segitu dulu video kita hari ini tentang TOEFL IBT Reading Passage Level. Di minggu depan kita akan memulai listening kita, yaitu tentang pragmatic understanding, terutama tentang understanding function and understanding speaker stance. Don't forget to like, share, and subscribe for more great videos from Sela Belajar. See you!